Halo teman-teman. Balik lagi nih ke Jejak Sejarah. Di episode terbaru ini Jejak Sejarah mau membahas tentang budaya Mesolitiik. Nah sebelumnya kita bahas apa nih Rafli nih? Nah, episode sebelumnya tuh kita udah ngebahas tentang budaya Paleolitik. Nah, budaya Paleolitik itu yang kita menceritakan tentang asal-usul manusia purba itu datang ke Nusantara. Wah seru Seperti sekali dong itu. Nah, Jadi untuk pendengar yang baru join ke podcast kita ini, secara garis besarnya zaman Paleolitik itu zaman yang paling primitif, sedangkan atau disebut batu tua. Nah, materi kali ini kita bakal masuk ke zaman Mesolitik ya Ji. iya betul. Apa sih itu Ji? Zaman Mesolitik itu? Zaman Mesolitik tuh zaman Batu Tengah yang merupakan zaman peralihan dengan adanya perkembangan hasil budaya. Nah biasanya nih adanya Homo sapiens yang merupakan manusia purba yang Sapien kali. oh iya lupa Homo sapiens maksudnya. Iya. Merupakan manusia purba yang eksis pada masa kala Holosen. Nah terus juga kedatangan ras baru Homo sapiens ini nih yaitu ras Austra apa ya? Australomelanesoid betul. dan Mongoloid. Terus zaman Mesolitik ini merupakan awal munculnya bentuk kepercayaan di zaman Batu Tengah. Nah, jadi gini Ji. Jadi di zaman Mesolitik ini yang eksis itu hanya Homo sapiens. Oh seperti Hanya ada satu spesies manusia purba. Sedangkan di zaman Paleolitik itu ada 3 spesies, yaitu Meganthropus, Javanicus dan Pithecanthropus dan Homo sapiens. Nah, di zaman Mesolitik ini Pithecanthropus dan Meganthropus sudah punah Ji. Oh gitu. Iya. Kenapa sih bisa punahnya? Ya mungkin tidak bisa beradaptasi dengan alam, jadi mereka akhirnya punah. Nah, di zaman Mesolitik ini cuma ada Homo sapiens yang beredar di Nusantara di zaman Mesolitik ini, dan mereka ini ada 2 yaitu Australomelanesoid dan Mongoloid. Seperti itu Ji. Oh gitu. Walaupun susah namanya kita harus tetap menghafal ya. Tetap harus Bener banget mengingat sih. seperti itu. Jadi biar nih pendengar kita semua ini bisa memahami perbedaan dari budaya Paleolitik dan budaya Mesolitik Ji. Dan ini merupakan podcast edukasi yang bermanfaat buat teman-teman atau pendengar kita gitu. Makasih banget untuk masukannya ya teman-teman. Nah selanjutnya di ras Australomelanoid. Agak ribet sih emang. Iya betul. Namanya. Karena kita suka kebelit-belit aja kenapa ya gitu. Udah hafal kebelit lagi. Nah di ras yang berasal dari Afrika yang berimigrasi ke India hingga ke Asia Tenggara terutama Nusantara nih. Waduh, berat. Nah Pak tahu gak sekitar 40.000 tahun sampai 50.000 tahun yang lalu itu sangat-sangat jauh banget dong. Bener lama banget, udah banget. lama Dan banget mereka tuh. kayak ini ya, kayak apa sih? Kayak 40.000, 50.000 tuh bener-bener wow banget, sangat jauh banget ya. Jauh di masa kini gitu. Jadi ras Australomelanesoid ini berasal dari Afrika ya Ji, yang Iya, berimigrasi betul. ke Nusantara. Iya, Ciri-cirinya tuh seperti apa sih Ji? dia tuh punya kulit gelap dan bertubuh kecil. Oh, bertubuh Dan- kecil ya? Iya betul, kulitnya tuh agak gelap. Nah terus juga kemampuan berpikir yang udah kayak manusia modern gitu loh. Oh, Jadi udah. kayak udah lumayan deh dibanding pada zaman-zaman Meganthropus atau Pithecanthropusnya. Oh, jadi mereka tuh udah punya apa ya, akal yang lebih maju ya dibanding Betul banget. spesies yang di zaman budaya Paleolitik gitu. Oh, oke. Dan setahu gue tuh juga turunannya tuh kayak yang seperti Papua, suku Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Jadi mereka tuh sebagian besar lebih ke mengenal sistem bercocok tanam. Oh. Kalau mau tahu nih. Berarti di zaman Mesolitik ini sudah mengenal sistem bercocok tanam, Betul tapi banget. secara sederhana ya. Iya. Oh, seperti itu. Mungkin karena mereka ini berkulit gelap, ya secara gampangnya kita untuk mengingat tentang ras Australomelanesoid yang beredar di Nusantara itu, kita bisa melihat keturunan-keturunannya seperti Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Iya, ya Ji ya. betul. Oh, seperti itu. Lebih
sederhananya gitu. Ya, lebih Kita sederhananya berpikirnya ya. lebih sederhananya. Oke. Nah, ras Mongoloid nih Nyepli. Ini ras Mongoloid. Oh, kalau Iya. ras Mongoloid ini yang saya tahu tuh berasal dari Asia Utara dan Asia Timur yang berimigrasi ke Nusantara. Oh, gitu. Mereka itu datang sekitar 4.000 hingga 6.000 tahun yang lalu, Ji. Wow. Seperti itu. Nah, mereka ini memiliki ciri-ciri fisik yang menonjol dari ras ini adalah kulit yang lebih terang atau sawo matang, rambut lurus dan tulang tengkorak yang lebih kecil dibandingkan dengan ras Australomelanesoid. Nah, berarti lebih ke ini ya. Kalau sawo matang berarti lebih ke sekarang ya. Zaman sekarang banget ya berarti. Ya, lebih ke kulit Indonesia deh, ke eksotisnya. Indonesia yang Iya, apa benar. bagian terutama nih keturunannya di sini dia tuh dari suku Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Seperti kita nih dari Jawa, terutama yang tinggal di Pulau Jawa. Kalau kita lihat kulit kita sendiri dan rambut kita itu ternyata kita itu aslinya memang keturunan dari ras Mongoloid aja ya. Oh iya, benar banget sih. Bisa disimpulin nih buat teman-teman yang dari suku Jawa, Sumatera dan Kalimantan, kalian itu termasuk dalam keturunan ras Mongoloid tahu. Dan kemampuannya apa sih, Pli? Biasanya ras Mongoloid? Ya kemampuannya dia bisa bercocok tanam. Sistem bercocok tanamnya lebih baik dibandingkan suku ras Australomelanesoid yang tadi sebelumnya kita udah jelasin gitu. Lanjut, kita nih bakal masuk tentang corak kehidupan sosial ekonomis ya Ji. Iya, benar. Jadi di sini kita bakalan memberikan perbandingan dengan budaya sebelumnya, yaitu budaya Paleolitik. Nah, di sini kehidupan manusia purba pada masa Mesolitik itu Ji terdapat perkembangan dengan lebih terstruktur dan berbudaya. Kayak gimana tuh contoh-contohnya? Jadi di zaman Mesolitik ini telah menciptakan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Oh, jadi dia tuh udah ada bagiannya. Iya, jadi gitu. Homo sapien ini, ras ini udah memiliki udah terstruktur dalam menciptakan Bidang-bidangnya seperti masing-masing ya? seperti Iya, pembagian kerja. betul. Misalnya laki-laki nih, laki-laki itu fokusnya berburu. Oh, Sedangkan seperti sekarang kerja gitu ya. nah, iya, sudah betul. ada bagian-bagiannya. Dan kalau perempuan fokusnya untuk mengolah makanan, masak dan lain-lain. Karena pada saat budaya Paleolitik itu tidak ada namanya pembagian kerja Ji. Iya. Jadi misalnya ada yang waktunya berburu, mau perempuan mau laki-laki itu mereka berburu semua. Oke. Setelah itu mereka memasak, semuanya memasak. Jadi tidak ada pembagian kerja pada saat zaman budaya Paleolitik. Iya, betul. Gitu. Jadi kehidupannya lebih terstruktur Ji. Nah, terus di zaman Mesolitik ini Homo sapien atau ras dari kedua ras tersebut mereka itu hidup tidak hanya di hutan, namun juga telah bergeser ke pesisir laut dan terdapat perkembangan dalam membuat alat-alat tulang dan kerang. Oh, jadi mereka juga ini ya, kayak nyari makan di laut juga gitu. Iya, mereka mencari makanan di laut, tinggalnya di gua-gua di pesisir laut seperti itu Ji. Jadi mereka tidak hanya tinggal di hutan atau di samping-samping sungai, tapi mereka juga bergeser ke arah pesisir laut, tinggal di gua-gua gitu Ji. Gimana? Kayak ya bagus lah mereka Iya punya sih, iya benar-benar. bisa ada perubahan, tidak hanya di hutan tapi mereka bergeser tinggalnya ke pesisir laut seperti itu. Berarti ini termasuk nomaden juga nggak sih? Masih disebut nomaden meskipun di zaman Mesolitik ini sudah adanya sistem bercocok tanam, Iya. tapi dia masih nomaden. Oh, gitu. Belum menetap kehidupannya. Jadi masih sistem bercocok tanamnya awal banget lah. Makanya kan disebutnya sebagai zaman peralihan Ji, seperti itu. Terus mereka ini sudah mengenal tradisi melukis dan juga mengenal api sebagai bentuk perkembangan otak mereka dan adaptasi dengan alam. Oh, Iya. mereka juga udah melukis. Biasanya melukisnya kayak gimana tuh? Pakai apa gitu? Kalau melukisnya itu ditemukannya cap-cap tangan yang ada di gua-gua iya, gitu iya, Ji. betul, paham. Kayak yang ini ya, yang kayak dia ngegambar itu dicap gitu ya. Iya, oh, seperti iya, itu. bener. Makanya kan Tahu, kayak tahu. wow, keren juga gitu. Di zaman ini mereka udah mengenal yang namanya tradisi melukis. Iya.
gitu. Oh pantas biasanya kalau ada di gua kan kita nemu kayak coba nih di zaman ini gitu Iya, kan. Oh iya. ada peninggalannya lah ya di situ. Dulu iya sih, dulu juga gua waktu SMA bikin pohonnya tuh disuruh cap tangan biar kayak kita karena ada Iya, sejarahnya iya, disuruh iya. cap tangan tuh, iya bener. Bener kayak gitu. Seru banget dong ya. Seru banget, maksudnya di zaman ini tuh kenapa disebut zaman peralihan karena banyak banget hal-hal baru yang muncul di zaman ini sih. Iya bener banget Gitu. Terus juga kenapa sih mereka itu bisa mengenal api Ji? Karena yang tadi gue bilang Ji sebagai bentuk perkembangan otak mereka dan adaptasi dengan alam. Di zaman ini Homo sapiensnya lebih maju lagi. Oh. Pola pikirnya tuh akalnya lebih maju Terus lagi. kalau misalkan ini kan mereka bikin api, sama nggak kayak yang di film-film biasa kan kita nonton nih film Iya. Indonesia Purba nih yang Iya. kayak batu atau digesek gitu. Kurang lebih seperti itu sih Ji, karena mereka ini tinggalnya di gua ya. Gua Iya. itu kalau malam kan gelap. Mereka itu butuh yang namanya pencahayaan. penerangan. Terus juga di gua itu dingin kalau malam. Oh iya. Iya kan? Karena apalagi Dingin kan? mereka di pesisir Di pantai pesisir dong. pantai lagi kalau malam tuh dingin banget. Jadi Iya, mereka benar-benar. butuh kehangatan. Dari situ akhirnya mereka mengenal api dan membuat api lah lebih tepatnya. Seperti itu. Nah, terus mereka ini memiliki beberapa hasil budaya. Sebenarnya hasil budayanya ini, perkembangan budaya yang di awal tadi kita jelaskan itu sebenarnya lebih ke arah bukan ke arah alat-alatnya sih Ji, lebih ke arah ya tradisi melukisnya. Terus nanti juga kita bakal ngebahas tentang bentuk kepercayaannya sih Ji. Iya. Nah, di sini kan kita udah pernah bahas di di podcast sebelumnya tentang hasil-hasil budaya Betul. atau alat-alat yang ditinggalkan. Iya betul banget. Sebenarnya nggak ada beda jauh, kayak serpi bila, ya kan? Terus ada alat tulang. Nah, yang paling beda itu yaitu kapak genggam Sumatera. Gimana tuh kapak genggam? Jadi di zaman budaya Paleolitik ini ada namanya kapak perimbas. Nah, kapak genggam Sumatera ini merupakan evolusi dari budaya Paleolitik yaitu kapak perimbas. Alat Iya. ini biasa disebut Sumatralit dan ditemukan di Cina Selatan, Vietnam gitu. Jadi hanya itu sih alat-alatnya gitu. Dan Terus coba kepercayaan Ji, awalnya coba dong, mau tahu deh. bentuk kepercayaannya nih Ji. Hmm. Oke, pada bentuk kepercayaan ini pada masa Mesolitik, Iya. Homo sapiens sudah mengenal tradisi melukis yang tadi udah kita Iya, bahas kita ya bahas, kan? iya, Udah kita benar-benar bahas kan? Di situ ditandai banyaknya lukisan-lukisan di gua-gua di daerah Sulawesi Selatan dan Papua. Contohnya lukisan tangan yang berada di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan dengan latar belakang cat merah dengan simbol kekuatan atau lambang kekuatan pelindung dari gangguan roh jahat tuh. Oh, bisa jadi- kita garis bawah itu gangguan roh jahat. Berarti kan mereka tuh sudah percaya akan Iya. adanya roh jahat. Nah, disitulah awal adanya bentuk kepercayaan di zaman Mesolitik ini, Oh, Ji. jadi mereka lebih percaya sama cap tangan itu. Apa Iya. gimana? Jadi cap tangan itu yang pertama untuk berkabung dan yang kedua untuk tanda mereka sebagai tanda kekuatan untuk melindungi mereka dari gangguan roh jahat itu, Ji. Oh, gitu. Iya, keren gak sih mereka tuh udah bisa mikir tentang Iya, bener kepercayaan sih. kayak gitu meskipun masih Iya, sangat-sangat sih, sederhana. sama sederhana dan kayak kepercayaannya ya udah mereka percaya sama roh jahat tuh udah kayak oh berarti ada Tuhan gitu ibaratnya. Iya, jadi kayak mungkin karena perkembangan otak mereka ya Ji ya, Iya, yang membuat mereka akhirnya berpikir akan hal itu, adanya semuanya ya. roh-roh tersebut. Iya. Bener banget. Wah, kita seru banget gak sih ngebahas ini Iya hari ini? makanya kayak gue tuh seneng banget bahas-bahas kayak gini. Iya, kita tuh sambil ngebahas, kita juga belajar juga Iya, sih, belajar sambil banyak. sharing-sharing sama pendengar kita ini gitu. Gue juga belajar banyak sih dari lo dari semuanya Iya. dari kepercayaan terus juga kapak primbas yang tadi itu Nah, seru banget. iya. Terus juga cap tangan sih menurut gue Cap paling tangan epic sih, banget. kenapa cap mereka tangan. bisa terpikiran kayak Epic gitu ya? banget, iya gue sampai kayak wah keren banget kepercayaan mereka bisa lewat dari cap tangan. Terus juga mereka mencap tangan mereka dengan kayak oh ini lukisan gue loh gitu. Iya. Kayak mereka udah keren banget sih menurut gue asli. Terus dari kita bukan hanya sekedar berbagi informasi, tapi di sini kita juga jangan sampai podcast kita nggak kredibel ya. Oh Ji. iya betul banget. Jadi di sini kita punya pendapat dari beberapa ahli
Yang pertama itu menurut H.R. Van Heckeren, yaitu cap tangan. Menurutnya cap tangan merupakan gambaran perjalanan arwah yang sudah tiada dalam meraba-raba menuju alam arwah. Nah seperti itu Ji. Jadi cap tangan yang ada di gua Ya. sebagai pelindung dan juga sebagai tanda penghormatan atas kehilangan keluarga mereka atau kerabat mereka, seperti itu. Gue juga mau nambah ini. Jadi menurut Robert dan Galis, lukisan-lukisan gua bertalian dengan upacara-upacara penghormatan nenek moyang. Nah, upacara kesuburan dan kemungkinan untuk keperluan ilmu dukun seperti minta hujan dan kesuburan. Jadi nggak cuma kepercayaan, jadi dia tuh kayak minta ini hujan sama subur nih, kan kita cocok tanam, jadi minta kesuburan, minta hujan gitu. Iya, adanya upacara itu kan mendorong karena mereka sudah mengenal sistem bercocok tanam Iya, ya Ji ya. betul. Nah, seperti itu. Kayaknya materi kita hari ini udah cukup ya. Iya, betul. Karena kalau terlalu panjang nanti pendengar kita bakalan bosen. Bisa jadi kan? sih, padahal ini seru banget sih. Kalau menurut gue tuh seru banget. Dan paling ya udah, kita materi kita sampai sini. Terima kasih yang udah Oke, mendengarkan. ditutup aja ya Ji, tolong ditutup ya Ji. Ya. Terima kasih yang udah mendengarkan, dan jangan lupa ya untuk diingat selalu bahwa sejarah itu tidak untuk dilupakan, tapi untuk dikenang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bye. semuanya, bye.